Nyanyian Effendi Simbolon di DPR usul Sri Mulyani dicopot, senggol Prabowo, dukung Puan jadi presiden. Effendi Simbolon sedang memicu kemarahan Tentara Nasional Indonesia, buntut dari nyanyiannya. Anggota Komisi 1 DPR RI itu nekat menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Alhasil ia banjir kecaman dari anggota TNI yang menuntutnya segera meminta maaf. Sosok Effendi Simbolon sendiri memang dikenal cukup blak-blakan dalam memberikan pernyataannya. Sepanjang menjadi anggota Dewan, ia cukup sering memberikan kritikan hingga pernyataan yang menjadi sorotan. Di antaranya mengusulkan Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, senggol Prabowo, hingga mendukung Puan Maharani jadi presiden karena memiliki bobot bibit bebet cucu Presiden Soekarno. Mengenai Sri Mulyani, Effendi Simbolon pernah menyarankan agar Presiden Jokowi agar mengganti jabatan Menteri Keuangan itu. Hal ini disampaikannya dalam diskusi polemik bertajuk 100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf, Sabtu 8 Februari 2020 silam. Effendi menilai saat itu Indonesia masih defisit anggaran yang hampir mencapai 400 triliun rupiah. Berdasarkan data, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 tembus 353 triliun rupiah. Defisit tersebut mencapai 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia menyebut salah satu faktor terhambatnya lanjut pertumbuhan karena likuiditas. Oleh sebab itu, kata Effendi, Jokowi perlu mengganti Sri Mulyani demi kesegaran kondisi pasar khususnya di sektor keuangan. Tak hanya Sri Mulyani, Effendi juga pernah menyenggol Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini karena Prabowo selalu absen dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPR selama hampir 1 tahun. Terlebih, alasan ketidakhadiran yang selalu digunakan Prabowo adalah sedang mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, seperti halnya pada RDP hari Senin, 31 Mei 2021. Saat itu Prabowo lebih memilih menghadiri rapat terbatas di istana ketimbang ke Komisi 1 DPR. Padahal menurut Effendi rapat dengan Komisi 1 juga sama pentingnya. Katanya ada rapat terbatas di istana, selalu alasannya itu melulu, tuman, itu kebiasaan kayak begitu, kata Effendi di kompleks DPR. Saya tak mengerti ya, Bu dibilang saja ke Presiden, Pak izin kami ada rapat di DPR. Apa ia tak bisa komunikasi? Itu terus alasannya, ada rapat. Memang ini bukan rapat. Jadi ya sudah menjadi kebiasaan, kritik Effendi. Meski kerap mengkritik sebagian anggota DPR, namun nyatanya Effendi juga bisa memberikan sanjungan kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI. Ia mengklaim bahwa dorongan dan desakan agar Puan maju sebagai Capres 2024 semakin kuat. Ini karena kebutuhan bangsa Indonesia di masa depan yang semakin berat dan beragam. Menurutnya, sosok Puan mampu menciptakan kesejahteraan dalam lingkup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Puan juga bisa menjawab kebutuhan akan identitas bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila yang saat ini tengah menghadapi banyak cobaan. Oleh karena itu, sosok Puan semakin dibutuhkan sebagai calon presiden. Effendi secara pribadi menegaskan bahwa kiprah Puan Maharani sebagai sosok figur kandidat capres semakin hari semakin baik. Puan bisa memberikan warna alternatif bagi masyarakat dan punya kualifikasi membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia ke depan. Apalagi Puan dianggapnya memiliki bibit bebet bobot sebagai cucu Presiden Soekarno. Karena itu, ia turut mendukung Puan untuk maju sebagai capres.